Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita langsung mulai kitabuz zakat. Nah, kitab artinya banyak, artinya bisa jadi bab, ya bisa jadi pokok bahasan. Kitab tentang apa? Zakat. Hadis ke-586. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu taala anhu ilal Yaman. Nabi ba'atha mengutus sahabat namanya Mu'az. Mu'az bin Jabal. Ya, banyak sekali hadis terkait dengan Mu'az bin Jabal. Diutus kemana? Ke Yaman. Nah, terbayang. Dia di Madinah terus ke Yaman. Wazakaro hadis. Maka kemudian Zakaro al-hadis, Mu'az menyebutkan hadis. Ya. Wafihi dalam hadis itu. Annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah terkait harta mereka. Tu'khazu min aghniyaihim, harta atau sedekah itu diambil dari orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan, maksudnya diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih. Nah, sebelum masuk lebih jauh terkait zakat, ada menjadi luar biasa penting. Yang pertama, pengertian zakat. Yang kedua, sebutan zakat dalam Al-Quran. Zakat secara harfiah artinya pertama bersih. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, tambah. Nisab zakat 20 keping uang emas. Kalau per kepingnya 4,8 gram, terus dilengkapi dibulatkan menjadi 5 gram, maka 20 keping uang emas berarti 100 gram. 100 gram, 1 gramnya 2 juta umpamanya. Maka nisabnya itu 20 keping uang emas dikali 2 juta. 100 gram dikali 2 juta. Jadinya berapa ya? Saya mah ngitung duit banyak-banyak. Nggak biasa. Paling tinggi 20.000. Berapa Pak jam? 5 200, juta. 200 juta. 5 juta. Ah, 200. Zakatnya. Ah, Zakatnya 5 juta. Iya. enggak, itu dulu. Nisabnya Oh, itu dulu. ya 200 juta. 200 juta. Udah. Nisabnya 2,5%. Jadi berapa Bu? 5 juta ya? Ya, 5 juta. Nah, terus sisanya berapa tuh? 295. 195. Nah, 195 itu bersih. Itu pengertian zakat bersih. Tak ada hak orang lain. Hak orang lain udah dikeluarkan. Pengertian zakat yang kedua, tumbuh. Tumbuh. Apa maknanya? Apa maksudnya? Kekayaan yang wajib dizakatkan itu yang tumbuh, berkembang. Bapak Ibu punya Mercy 5. Kalau dilihat nilai, itu melebihi nisab.
tapi semuanya lima-limanya dipakai, maka tidak wajib zakat. Dibanding punya Gimana gimana? angkot. Punya angkot 100. Padahal nilainya nggak seberapa dibanding Mercy. Tapi dia dikembangkan, menghasilkan. Tuh, paham itu? Maka wajib zakat karena dia tumbuh. Punya rumah 5 di Pondok Indah, diisi semua. Nggak wajib zakat. Tapi punya kontrakan, 100 pintu umpamanya. Ada pemasukan. Ya kan? Itu yang dimaksud zakat artinya tumbuh. Yakni harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang tumbuh, berkembang, usaha gitu. Yang ketiga, zakat artinya tambah. Kalau punya 10 rupiah, disedekahkan 1 rupiah, jangan dikira tinggal 9. Jadi berapa? Apa ini? Yang ini yang tambah. Yang tambah nih, ya. Umpamanya punya uang Tambah. 10 rupiah, disedekahkan 1 rupiah. Tinggal berapa? Jangan dikira tinggal 9. Justru yang tinggal itu adalah balasan dari yang satu kita sedekahkan. Satu balasannya minimal 700. Yang di tangan 9. Jadi jumlahnya 709. Itu makna zakat tambah. Maka Nabi bersabda, mana kosomalun min sodakoh. Tak ada harta berkurang karena sedekah. Tambahan. Gimana Selesai. Ustadz? Ulang Ustadz, ulang Ustadz. Ibu punya uang 10 rupiah. 10. Ya. Disedekahkan 1 rupiah. Tinggal 9. berapa? 9, Bu. 9. Nah, itu mah matematik dunia. Nah, Kalau matematik akhirat tuh satu yang disedekahkan, Jadi balasannya 700. 700. Balasannya 700. Iya, kalau satu jadi 700, Jangan tambah dicari apa sekarang, kurang? Bu. Tambah apa kurang? Tambah. Kalau ditambahin lagi sama yang sisa 9, jadi 709. Itu makna zakat tambah. Iya, paham itu? Semuanya itu maknanya terkumpul pada kata zakat yang sedang dibahas kitabnya, kitab zakat. Oke, baru sebutan zakat dalam Al-Quran. Al-Quran kadang menyebut zakat dengan kata sodakoh. Innamas sodakotu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu 8 asnaf. Itu zakat itu. Tapi sebutan Al-Quran sodakoh. Dan hadis ini menyebutnya sodakoh. Kadang dalam Al-Quran zakat itu disebut dengan kata infak. Oke? Alladzina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Wala yunfiqunaha. Mereka yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkan, maksudnya tidak menzakatkan. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Nanti disetrika wajahnya, punggungnya, lambungnya sama malaikat. Disetrikanya di neraka. Udah di neraka disetrika. Setrikanya sambil ngomong. Nih dia nih yang dulu kamu simpan-simpan. Bagaimana mengkompromikan sebutan Al-Quran dalam terkait zakat? Oh, diperhatikan kalau sedekah berarti dari sudut pandang hukum ada dua. Pertama yang wajib, kedua yang sunnah. Demikian juga infak.
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib, infak yang wajib, itu dia zakat. Lagi berkendara, berhenti di lampu merah. Ada orang minta sumbangan masjid. Yang ngasih 10, yang ngasih 5.000. Kita juga ngasih 20. Pertanyaan, itu zakat apa infak? Hah? Infak. Zakat apa sedekah? Sedekah. Apa yang membedakan? Yang membedakan syarat. Syarat zakat, rukun zakat. Kalau rukun zakat 3. Yang pertama nisob. Kalau sedekah mau infak yang sunat mah nggak pakai syarat nisob. Oke. Syarat yang kedua haul. Kalau sedekah mah mau infak nggak nunggu haul. Itu bedanya yang sunat. Yang ketiga milkut tam. Milik sempurna. Harta yang kita keluarkan zakatnya memang sudah milik kita. Artinya ada di tangan. Kalau masih di tangan orang, walaupun milik kita, itu belum wajib zakat. Punya 200 juta, tapi masih di tangan orang. Apakah belum dibayarkan? Apakah dalam bentuk hutang? Maka kita tak bisa berkata, no zakat anu saya no, oh, zakat harta saya masih ada di si A. Dia belum bayar utang sama saya. Lah nggak bisa, ya. Itu namanya milk utang. Kalau sedekah yang sunat itu mah nggak pakai syarat-syarat itu. Kapan saja, di mana saja, sebesar berapapun, kita udah sunnah bersedekah selesai. Maka dalam konteks ayat ini, Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Maksudnya zakat. Ya. Sebab ada iftarodo. Wajibkan. Iya, selesai. Lalu hadis ini juga bicara diambil tu'khoz. Apa maknanya? Kalau ada orang wajib zakat, tak keluarin zakat. Emang wajib diambil. Dan ayatnya juga begitu. Khuz, itu ambil. Kalau bahasa bazis sekarang jemput. Jemput zakat. Khuz min amwalihim sodakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim minha. Lalu dari sudut pandang lain, zakat artinya bersih, maka sasaran tembak yang dibersihkan itu 2. Yang pertama, harta yang dibersihkan. Jangan sampai di situ ada milik orang lain. Maka sasaran tembak kebersihannya adalah harta. Karena harta, maka zakatnya zakat mal. Kedua, sasaran tembak yang dibersihkan oleh zakat adalah fitrah. Fitrah itu iman. Ya, iman. Maka zakatnya namanya zakat fitrah. Cuma 2 tuh, zakat mal, zakat fitrah. Dilihat dari sudut bentuk macam. Zakat mal, zakat fitrah. Sesuai dengan apa namanya sasaran tembak yang dibersihkan. Iya. Jadi wajib wajibnya kalau memang ada yang nggak menyerahkan, ambil, rampas. Dia bagian dari rukun Islam. Kalau ndak ngasih, seharusnya ngasih, dirampas, diambil. Kalau dia ingkar, nggak mau bayar zakat, kayak di zaman Abu Bakar, murtad hukumnya. Maka masa pemerintahan Abu Bakar cuma 2 tahun. Membasmi mereka yang murtad karena nggak mau bayar zakat. Apa alasannya? Nabi meninggal. Enggak, saya nggak percaya lagi. Masa Nabi meninggal? Gitu.
Iya, selesai. Ya, kita teruskan. Hadis 587. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas. Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu katabalah. Abu Bakar Siddiq menulis surat kepada Anas. Apa isinya? Hazihi faridatus sadaqah. Ini surat terkait dengan wajib zakat sedekah. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwajibkan oleh Rasulullah alal muslimin, kepada kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulah, dan yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Fi kulli arba wa isri minal ibil. Ini zakat ternak. Nah, memiliki 24 onta pamadunaha, dan termasuk yang selain onta yaitu ghanam. Ya, 24. Fi kulli khomsin syab. Ya, setiap 5 maka zakatnya 1. Fa idza balagat khomsan wa isrin ila khomsin wa salasin fafiha bintu makhom unsa wa illam takun fabnu labun zakar. Fa idza balagat sitan wa salasin ila khamsin wa arba'in fafiha bintu labun unsa. Fa idza balagat sitan wa arba'in ila sittin fafiha hiqqah toruqah al jamal. Fa idza balagat wahidah wa sittin ila khamsin wa sab'in fafiha jaz'ah. Nama-nama binatang baik kambing maupun onta sesuai dengan umur. Beda umur, beda sebutan. Ya, beda umur, beda sebutan. Nah, ini saya nggak menguasai maknanya. Ini sekedar kita baca saja. Ya, nanti kita terjemahkan. Ila isrin wa mi'ah, 120 kambing. Fafiha hiqqatan, maka zakatnya 2 hiqqah. Toru kotal jamal. Faiza zadat ala isrin wa mi'ah, kalau lebih dari 120, wafikul arba'in bintu labun. Kalau bintu labun nih onta usia sekian gitu, saya nggak tahu. Dan syaratnya ontanya perempuan. Wafikul khamsin hikoh. 50 onta, maka yang dikeluarkan hikoh. Wa malam yakun ma'ahu illa arba' minal ibil, yang nggak punya onta kecuali cuma 4, walaysa fiha sadaqah, belum wajib zakat. Illa ayyasha rabbuha, kecuali jika Allah menghendaki, menginginkan. Fa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'in. Ya, batas minimal kambing wajib zakat 40, punya 40 kambing sampai 120. Wah, panjang banget ini ya. Saya nggak paham, saya bukan petani. Tapi intinya, ya, panjang ini tentang zakat binatang. Ya, siapa yang punya miara binatang? Ayam wajib zakatnya ayam. Wih, telur wajib zakatnya. Dia punya ternak, keuntungan per tahun milik sempurna, terus mencapai nisab, wajib zakat. Tapi zakatnya bukan atas nama ternak, yaitu ayam, bukan. Itu zakatnya atas nama usaha. Nah, udah. Saya coba formulasikan lewat satu tema, judul namanya benda-benda kekayaan, harta
yang wajib dizakatkan. Pertama, emas dan perak. Ketika disebut emas dan perak, maka dalam konteks zakat terbagi dua. Yang pertama, emas sebagai alat tukar. Emas sebagai alat tukar, maka di sana termasuk rupiah, dolar, ringgit, real. Semua mata uang wajib zakat. Karena dia kategorinya alat tukar yang basicnya adalah emas. Nisabnya sama tadi, 20 keping uang emas. Yang kedua, emas dalam bentuk perhiasan. Dalam bentuk perhiasan ada dua. Yang pertama yang dipakai. Dipakai perhiasan. Yang kedua yang disimpan. Yang dipakai nggak wajib zakat. Tapi yang wajib zakat yang disimpan. Tetap berpedoman pada syarat atau rukun. Contoh, punya emas 300 gram. 200 dipakai. 200 dipakai. Jangan 300 gram. 250 dipakai. Yang disimpan 50. Umpama. Ya. Disimpan 50. Yang disimpan yang wajib zakat 50 belum mencapai nisab. Maka tidak wajib zakat. Tapi sebaliknya. Kalau yang dipakai 50 gram. Yang disimpan 250 gram. Ketika mencapai nisab sudah haul milik sempurna, wajib zakat. Tuh. Jatuh tempo ini sekarang bulan Juni. Jatuh tempo Juli. Umpamanya. Terus dia, wah kalau begitu saya pakai aja. Dipakai. Akhirnya ketika jatuh tempo bulan Juli, yang disimpan itu kurang dari nisab. Enggak wajib. Kalau memang perhiasan dalam artian real dipakai. Tapi kalau kemudian umpamanya udah mau dekat jatuh tempo, bukan dipakai sih, dijual. Dijual, dibeliin tanah umpamanya. Sehingga ketika persis tanggal jatuh tempo kurang dari nisab. Nah, itu nggak wajib zakat. Seorang ibu bertanya pada Bu Zakia, saya ingat sekali. Kasusnya kayak begitu, punya deposito. Udah nisab. Pas mau 2 sebulan sebelum jatuh tempo, diambil. Jadi kurang nisab. Tanya sama Bu Zakia Derajat, gimana kalau begitu? Jawaban Bu Zakia, tanya diri sendiri. Mau zakat apa mau lari dari zakat? Nah, terlihat zakat sebagai ibadah, amalan Islam, itu nurani, apa namanya, menunjukkan hubungan nurani antara yang bersangkutan dengan Allah. Baru yang kedua binatang ternak yang tadi disebutin tuh, kalau onta minimal nisabnya sekian. Kalau sekian maka yang dikeluarkan 1 ekor yang usia sekian. Itu intinya. Kalau kambing minimal jumlahnya 40. Kalau udah punya 40 terus keluarin satu yang laki-laki. Kalau 40 lebih, satu yang perempuan, umur sekian. Oh, yang perempuan lebih mahal, karena dia akan melahirkan. Yang laki tidak. Itu kurang lebih. Yang ketiga, benda kekayaan harta yang wajib zakat, pertanian. Pertanian.
pertanian menjadi yang secara real wajib zakat itu biji-bijian sebagai makanan pokok, beras, gandum. Memang substansinya wajib zakat karena dia makanan pokok. Nah, apalagi kalau itu memang apa namanya kategorinya pertanian dari makanan pokok, biji-bijian, ya, ya padi ya, padi, jagung wajib zakat. Gimana dengan sayuran? Sayuran nggak tersebut di dalam benda-benda yang wajib dizakatkan. Namun bukan berarti nggak wajib zakat. Punya ladang sayuran, timun kah, kol kah, sawi kah, 2-3 hektar. Kalau panen sekian. Terus masuk ke Superindo, masuk ke Swalayan. Wajib zakat nggak? Wajib. Wajibnya bukan atas nama tumbuhannya. Jenisnya atas nama usaha. Maka buah-buahan bukan cuma anggur sama korma saja. Mangga, pisang atas nama pertanian. Kalau itu memang menjadi bagian dari usaha, maka atas nama usaha. Bayam, 2 hektar, 10 hektar, masuk ke swalayan. Wajib zakat? Wajib. Atas nama, bukan atas nama bayam, zakat bayam. Nggak ada. Atas nama usaha. Atas nama usaha dagangan. Maka masuk kategori tijarah. Dagangan. Ya, sementara itu terkait dengan hadis yang mengatur zakat binatang tadi. Nah, sekarang 588. Habis ini baru kita tanya jawab. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman fa amarahu ayyakhudha min kulli salasin baqarah tabi'an atau tabi'ah. Nah, ini masih zakat binatang, ya. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dia memerintahkan untuk mengambil zakat setiap yang memiliki 30 ekor sapi. Tentu udah setahun, ya. Nisab, milik sempurna. Itu mutlak. 30 ekor sapi dia punya, maka keluarin tabian. Yaitu eh, apa namanya sapi usia tertentu. Belum induk, belum. Namanya tabi. Kalau perempuan tabiah. Nah, saya nggak ahli sapi ini. Yang ahli sapi itu biasanya sapi udin atau sapi. Wa min kulli arba'in musinnah. Ini musinnah saya ingat umur 2 tahun. Tadi yang setahun kali itu tabiah. Kalau 40 ekor sapi, ya, bakoroh sapi, maka zakatnya sapi yang usia 2 tahun musinnah. Wa man kana wa min kulli halim dinar. Halim mengandung, ya. Setiap yang apa ada yang mengandung itu 1 dinar. Au azlah mu mu'af mu'afirian rahul khamsah. Ini terkait dengan hadis ini tadi yang disampaikan secara global. Binatang yang wajib dizakatkan apabila memiliki nisab tertentu cuma binatang yang berkaki 4. Kalau berkaki 2 tapi banyak, namun dia betapapun tidak wajib zakat, tapi dari sisi sebagai usaha dia menjadi wajib zakat. Ini enggak dilewat aja, ya. Nih, miyahi. Nah, Masya Allah. Hadis 589.
Wa an Amr bin Su'aib an abihi. Dari Amr bin Su'aib. Dia dari ayahnya. Ayahnya dari kakeknya. Kakeknya berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim. Tu'khadhu diambil. Zakat kaum muslimin atas miyah air. Air mereka. Padahal nggak masuk bab benda-benda yang wajib dizakatkan. Tapi di sini ada miyah air. Oh, ini air sebagai pencarian usaha ya. Kita banyak tuh yang jadi agen galon air minum mineral. Banyak. Itu kategorinya usaha. Saat itu juga rupanya ditemukan ada orang usahanya ya air minuman. Wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Zakat mereka itu tak diambil kecuali di rumah mereka. Artinya mereka jadi agen. Agen kan nggak keliling. Maka zakatnya diambil di rumah. Kita coba lihat keterangan 589. Qauluhu ala miyahim miyah jam umak. Miyah jamaknya air. Wal muradu bihi al uyun. Mata air. Haitsu takunu mawasil qaum. Di mana mata air itu menjadi sumber minum apa namanya orang-orang. Illa fidurihim kecuali di rumah mereka. Dur jam udar rumah. Ay manazilihim yakni rumah wa makinihim tempat tinggal mereka wa miyahuhum wa qabailuhum wa mawadi'u mawashihim. Dur rumah. Di situ mata airnya. Di sekitar itu kabilah-kabilah yang ada. Dan di sekitar itu tempat-tempat mengembala binatang mereka. Akhirnya udah ngambil air minum dari situ. Dia mengutip dari setiap ember sekian. Dari setiap gentong sekian. Umpamanya. Gitu. Nah hasilnya itu wajib dizakatkan. Karena itu adalah usaha. Model kayak begitu sekarang hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kecuali barangkali daerah Jakarta Utara ya. Yang saya lihat ada beberapa mata air itu tawar. Maka dia tampung di kolam. Terus ada yang beli per jerigen 5.000 umpamanya. Orang sekali ngambil ada yang 10-20 jerigen. Nah itu kategorinya hadis ini. Cuma sudut kebolehannya atas nama usaha. Iya. Ini masih catatan kaki ya. Wal makna an-nasai yanzilu 'alan nas. Artinya orang-orang yang berusaha dia singgah. Wa ya'khuzu shadaqatihim. Lalu mengambil sedekahnya. Walaysa lahu ayanzil mahallan ba'idan summa ya'murun nas biihdoril amwal. Ini kesannya. Diambil kita petugas yang datang ke rumahnya. Bukan dia yang nganterin. Ya, itu namanya fidurihim. Iya. Wanas biihdoril amwal lima fihi minal masyaqqah. Karena ada kesulitan. Apalagi di mana itu? Di sebelah gunung Uhud. Sebelah gunung Batu. Jalan terjal pada waktu itu. Tapi kembali secara teknis umum sesuai dengan ayatnya emang dijemput. Bukan cuma persoalan memaknai perintahnya khuz, ambil, jemput. Bukan. Tetapi memang kadang ada hambatan terhadap kesadaran muzaki untuk mengantarkan zakatnya.
ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan karena kesibukan. Kalau itu dibiarkan, nanti dia lupa menumpuk zakat, nggak diambil-ambil. Apa sih ini nggak diambil-ambil? Gitu kurang lebih. Ya. Nggak ambil. Oh, sekarang kalau udah sadar, enak sekali. Tinggal ditransfer ke rekening Baznas. Udah beres. Ya, kita kembali ke hadis 28 berapa nih jadinya? 289 ya. 288 udah ini dia nih. Mia. 5 maksudnya 590 sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah." Faras kuda. Kuda kok nggak ada zakat ini. Hamba nggak ada zakat. Oke, kita terjemahkan. Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak wajib zakat tuh sedekah. Laisa halal muslim tidak wajib zakat fi abdihi. Abdun hamba. Hamba budak. Hamba adalah manusia yang statusnya sama dan sebangun dengan harta. Dijual dibeli. Kalau ada si A punya hamba budak sampai 10. Padahal harga jualnya 10 juta, ada 100 juta. Umpamanya mencapai batas minimal nisab. Hadis ini menjelaskan tidak wajib zakat. Apalagi wala fi farasihi. Faras itu kuda. Kuda nggak wajib zakat. Nih di sini dalam konteks waktu itu. Karena kuda dipakai, pakai perang. Ya. Baru kita lihat 590. Oh, nggak ada. Adanya 591. 591 ini masih zakat. Anu nih, binatang. Oke, segini dulu. Barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan. Ayo, ini ada Bu siapa nih? Tuh. Saat yang 90 tadi, saat 590. 590 ya. Saya lihat. Budak apa kuda? Saya nih yang nggak Apa? ada. Faros mah kuda. Enggak, yang Memang kalau 590. Kuda ya? iya, kuda. Ibu punya kuda. Dengar saya Hah? budak. Duda ya, dengerannya duda. Budak. Dengar saya budak gitu. Apa budak biasa? Kalau yang budak juga ada itu fil abdi. Abad itu budak. Punya budak nilainya mencapai nisab zakat. Tidak wajib. Itu ini dia. Laisa fil abdi sadaqah. Hmm, iya. Ayo. Oh, jadi ada budak, ada kuda ya, berarti dua itu ya. Iya, ibu pilih mana? Hah? Ada lagi yang lain? Ada budak, ada apa namanya? Pesangon wajib zakat ya, Ustaz. Apa? Pesangon. Yang lainnya yang habis dapat pesangon. Nah itu menjadi banyak pendapat para ulama, umumnya dihubungkan dengan rikaz. Rikas, apa itu, Ustaz? Rikaz barang temuan. Maka rikaznya dulu. Harta karun lah gitu.
Kebetulan gali sumur belakang rumah, dalam ada peti isinya emas. Itu namanya rikas, temuan. Kalau yang lain 5%, kalau dia 10%. Dan nggak perlu menunggu nisab pada saat itu. Ada substansi ketika dihubungkan dengan pesangon. Iyalah, pesangon lah itu. Nilainya besar, Hmm. sama-sama substansinya, kesamaannya, sama-sama tiba-tiba. Tiba-tiba. Daun besar, baru. Satu menghubungkan dengan rikaz, maka saat itu dikeluarkan zakat. Dikeluarkan zakat. Sama seolah-olah barang temuan. 2 M. 2 ember. Anunya Eh, tuh. Pesangonnya. Ah, udah keluarin. dua Malah setengah ya, bukan Ustaz? bukan 2,5%. 5. Oh, 5. 5%. Ya. 5%. Udah. Tetapi bagi mereka yang pikiran fikih zakatnya menghubungkan, itu bukan temuan. Pensiun itu tabungan kita. Maka kalau posisi pikirannya di situ, dari aspek nisab mencapai memenuhi syarat. Dari aspek milputam itu milik dia sempurna. Baru dari aspek haul. Nanti selalu udah setahun dikeluar Keren. gitu. Tinggal posisi kita di mana. Iya. Ada si A punya keahlian mengobati. Seperti di zaman Khulafaur Rasyidin itu banyak yang begitu. Dia mengobati khalifah sakit. Sembuh. Padahal sama di mana-mana nggak sembuh. Saking gembiranya dikasih hadiah. Mencapai nisab. Nah, itu juga ada yang mengkategorikannya sebagai rikaz. Rikaz adalah temuan. Hmm. Saat Jadi Rikaz tadi 5 atau 10 saat? rikaz. Ya. Rikaz. Tadi. Oh, iya, 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 iya. Rikaz 10%. Oh, Rikaz 10, 10%. yang pesangon 5 ya. Iya, iya. Rikaz sepuluh Hmm. persen. Ibu kayaknya punya nih. Ah, Punya temu. tinggal bisa dicari, Bu. Gali sumur di belakang dapur itu yang dalam. Ntar gak lama-lama ketemu. Ketemu air. Itu pesangonnya sudah beberapa tahun berhenti kerja gitu, Ustaz. Jadi berhenti kerja, dulu ngarepin pesangon. Ternyata nggak dapat, nggak tahu alasannya kenapa. Tiba-tiba beberapa tahun dipanggil untuk menerima pesangon itu sama dengan rikat sih. Tadi posisi pikiran fikih kita kalau mau menyamakan rikaz, maka saat itu keluar Hmm. zakatnya. Kalau posisi pikiran kita yang satu itu bukan temuan. Itu memang tabungan kita yang dipotong, dipotong, dipotong gitu rasionya. Ya. Ya. Oleh karena itu kekayaan biasa. Maka memenuhi persyaratan diantaranya haul. Kalau udah 1 tahun di tangan, bukan 1 tahun di kantor. Iya, ini masih di kantor. 1 tahun di kantor belum diserahkan kepada kita, mau belum milik kita. Hmm. Ya, belum. Nanti kalau udah dicairkan di taspen umpamanya, Amin. aduh, taspen. Ya, kalau jujur taspen itu luar biasa. Bisa puluhan, ratusan juta PNS itu. Cuma ya dananya habis karena birokrasi buat yang ngurus. Banyak kan orang. Dikeruk di desa berhabis. Bukan ember lagi. Ampun, ampun Indonesia ini. Minta Nah, lagi, Bu. Kalau habis minta lagi. udah habis Minta minta tambah. lagi. Minta lagi Suruh Mbak Lia. usaha. Nah,
Nah, itu kalau keluarganya mantan presiden. Ya, ini kan punya dia semua itu, nikelnya, emasnya, Itu batu Nah, baranya, punya dia. jangan dibusa-busa. Jadi kita Amin. kepengen. Mau Iya. dikasih. Awas kalau terima ntar gatel-gatel, Astagfirullahaladzim. ketularan. Jangan. Ah, iya, tadi sampai di mana kita ya? Eh 590 ya. Ya, makasih Ustaz. ya Baik, 590. iya. Nah, ini nih. Tuh. Wali muslim laisa fil abdi sadaqah illa sadaqatul fitri. Kecuali sedekah fitrah. Jadi ada dua maknanya nih lil abdi. Abad sebagai kekayaan, dia tidak wajib dizakatkan. Abad sebagai individu, dia tidak wajib zakat. Karena dia sendiri harta. Tetapi hubungannya dengan fitrah, dia punya fitrah. Maka dia wajib zakat fitrah. Teknisnya bisa dari uangnya sendiri, bisa juga dari uang tuannya. Feeling kita kalau mau menyerupakan pembantu dengan abad, punya pembantu, maka yang wajib membantu membayarkan zakat fitrahnya si tuan. Iya, ini tambahan tuh oleh muslim. Laisa fil abdi sodaqoh. Jadi hamba tak dizakatkan. Maksudnya nilainya yang dimiliki itu. Iya. Tapi kalau umpamanya hamba itu kemudian dikaryakan, nah itu menghasilkan. Punya hamba 100 budak. Disewakan. Sama, kita punya motor disewakan buat ojek. Ada 100 menghasilkan. Punya rumah sekian petak disewakan. Jadi menjadi bagian dari kekayaan si pemiliknya. Maka si pemiliknya yang wajib mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Udah kalau nggak ada saya mau pulang. Ya, Ya, pulang ini Ustaz. ngambek ya. Jadi 591 ya. Dan mungkin sekitar 10-15 menit lagi memang sudah azan zuhur. 591 coba kita lihat. Oh, Masya Allah ini masih anu nih. Masih binatang. Onta. Saya kan bukan ngembala onta. Hmm. 59293. Nah ini baru emas nih. Ya. Insya Allah nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Pak Jamal ada? Pak Jamal kita sudahi dulu ya. Nah, nampaknya beliau izin ini. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara udah mau datang Zohor, kita selesaikan dulu dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi